Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء بمخالط طاهر يستغنى الماء عنه لم تصح الطهارة به فإن maka bila taghayyara berubah ta'muhu rasanya hu air kembali ke ma dhamir hu seperti kalau kita belajar bahasa Indonesia itu nya itu kembali ke sebelumnya apa air fa in taghayyara ta'muhu maka bila berubah rasanya air atau yang berubah itu launuhu warnanya air atau yang berubah rihuhu aromanya baunya air bila berubah rasanya atau berubah warnanya atau berubah rasanya baunya taghayyuran fahishan perubahan yang parah perubahan yang kuat yang mana perubahannya itu bihaitsu la yusamma ma'an sekiranya ketika sudah bercampur tidak dinamakan lagi itu air. Ketika sudah berubah, maka orang sudah tidak menamakannya dengan air. Bimukhalitin perubahannya itu dengan mukhalitin sesuatu yang dinamakan mukhalid. Nanti akan kita terangkan arti dari mukhalid. Kalau bahasa Indonesianya itu sesuatu yang menyampuri, wis gitu toh. Tahirin yang mukhalid tersebut suci. Yustaghnal ma anhu air gak butuh daripada mukhalid tersebut. Hu kembali ke mukhalid. Air tidak butuh dengan atau dari mukhalid. Anhu an mukhalid. Yustaghna tidak butuh, yang tidak butuh adalah al-ma'u air, anhu darinya, nya adalah al-mukhalid. Lam tasiha, lam tidak, tasiha sah, at-taharatu bersuci. Sebagaimana kemarin kan disebutkan raf'ul hadas dan izalatun najis, globalnya adalah bersuci. Tidak sah bersuci bihi dengan air yang berubah tersebut. Sekarang kita perinci.
berubah rasa atau berubah warna atau berubah bau. Ini adalah menggambarkan 3 sifatnya air. Air dikatakan benar-benar mutlak atau air tohir bila tidak berubah. Tidak berubah baik dengan salah satunya atau keseluruhannya. Kalau berubah salah satu aja sudah berpengaruh, bagaimana kalau semuanya berubah? Ini berubah salah satu sudah berpengaruh, bahaya, menjadikan toharo tidak sah. Lah tentunya kalau sudah dikatakan berubah, perubahan itu ada penyebabnya. Karena nanti kita akan membahas penyebab yang enggak masalah berubah air. Yang dibahas pertama ini yang bisa membahayakan air. Insya Allah di pertemuan akan datang akan menyebutkan kalau perubahannya tidak membahayakan air. Ini perubahan yang membahayakan air. Berubah rasanya atau berubah warnanya atau berubah aromanya dengan perubahan yang pekat, perubahan yang kuat, perubahan yang buruk. Bagaimana perubahan yang buruk itu? Sekiranya orang sudah tidak menamakan namanya air mutlak lagi, karena ketika sudah ada campuran perubahannya jelas, orang menamai dengan nama yang lain, punya ikatan nama yang lain, yang ikatannya tidak bisa terlepas. Seperti apa? Air dikasih potongan bawang putih, bawang merah, bawang bombay digodok. Orang menamakan apa lagi? Air, tidak. Apa? Kuah. Orang sudah menamakan dengan kuah. Nah ini perubahan yang jelas. Punya nama yang paten, air kuah. Nah ini yang dinamakan dengan taghayyuran fahishan. Lah perubahannya itu dengan sesuatu yang dinamakan mukhalid. Apa itu mukhalid? Mukhalid itu beda dengan sifatnya air, tapi nyampur sekiranya tidak bisa dipisah kembali. Mukhalid itu sesuatu yang ketika sudah menyampur tidak bisa dipisah kembali, wis jadi satu. Atau tidak bisa juga dibedakan dengan pandangan mata. Mungkin kalau dipisah sudah nggak bisa, tapi bisa dibedakan dengan pandangan mata. Oh ini bukan air, oh ini air. Itu bukan mukhalid. Kalau sudah nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan, itu namanya mukhalid. Contoh apa? Kopi. Kita nggodok air, aslinya air mutlak, digodok pun tetap air mutlak. Dicampuri kopi 1 sendok. Kopi ini adalah mukhalid, beda dengan sifatnya air. Ketika masuk nyampur, siapa yang bisa memisahkan kopinya dengan airnya? Gak bisa. Sudah jadi satu. Kemudian dengan mata bisa dibedakan, ini yang kopi, ini yang air. Enggak bisa. Itu yang dinamakan dengan mukhalid. Kalau masih bisa dipisah atau dibedakan, seperti apa? Minyak. Minyak kita masukkan ke air. Mungkin kalau kita buang minyaknya tok, ada yang masih tersisa, tapi terlihat, oh ini minyak, ini air. Terlihat, bisa dibedakan. Tapi kalau sudah kopi, teh dan semisalnya, sudah nggak bisa dipisah atau tidak bisa dibedakan mana yang mana yang kopi tadi atau mana yang air. Itu yang dinamakan dengan mukhalid. Adapun kalau masih dipisah, itu dinamakan mujawir. Itu akan dibahas di pertemuan akan datang. Lah mukhalid tadi bentuknya, bendanya adalah tahir, suci. Karena ini pembahasan masih yang suci. Kalau masalah najis, gak peduli mukhalid ataupun yang lainnya,
Gak dibahas sudah. Nanti kalau najis bagaimana ya sudah, nanti itu pembahasannya. Sekarang kita membahas sesuatu yang mukhalid yang suci. Mukhalid yang suci. Karena kalau sudah dikatakan najis, gak ngurus mukhalid, gak usah ditulis mukhalidnya, dibuang sudah. Gak perlu pembahasan mukhalid itu. Kalau pembahasannya najis. Karena ini menyebutkan mukhalid, maka disebutkan perlu sucinya. Sesuatu mukhalid tadi suci. Yang mana mukhalid ini yustaghnal ma'u anhu. Air itu gak butuh darinya. Artinya mudah menjaga air agar tidak bercampur dengan benda tersebut, mukhalid tadi. Sesuatu yang mudah untuk dijaga. Seperti apa? Contoh sabun. Sabun itu walaupun di kamar mandi kan tempatnya ada sendiri. Lah untuk menjaga sabun ini agar tidak nyebur ke air, akhirnya airnya menjadi air sabun, itu kan gak sulit. Menjaganya mudah. Beda halnya dengan lumut. Kalau lumut sulit kita menghindarkan. Bisa kita menghindarkan air dari lumut? Gak bisa. Mau gak mau namanya sesuatu yang basah akan muncul lumut. Karena itu nanti pembahasannya kalau lumut gak masalah. Ini sesuatu yang mudah dijaga. Gula. Lah apa menang-menang gulonan jeding itu? Kan nganggurin namanya. Kan mudah menjaga gula dari air. Lah kok sampai nyampur? Maka ketika ada perubahan yang jelas dari salah satu warna, rasa atau bau, perubahannya parah, maka lam tasihhat thaharatu bihi. Tidak sah bersuci dengan air tersebut, baik untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Banyu teh digawe wudu gak iso. Kenapa? Ini sudah berubah dengan perubahan mukhalid yang suci, yang mana perubahannya taghayyuran fahishan, perubahannya sudah jelas buruk kuat, sehingga tidak bisa digunakan untuk wudu atau mandi janabat, atau juga digunakan untuk menghilangkan najis. Kenapa? Karena itu semuanya sudah tidak dinamakan dengan air mutlak lagi. Bahkan di sini digambarkan kalau ada seseorang sumpah, demi Allah aku gak ngombe banyu. Lek aku ngombe banyu dosa. Demi Allah aku sedina iki ndak katene ngombe banyu, misalkan ini, misalkan. Dia minum teh. Apakah dia termasuk orang yang melanggar sumpah? Enggak. Kenapa? Yang diminum orang sudah mengatakan iki duduk banyu, iki teh. Demi Allah aku enggak ngombe banyu dino iki. Dia minum kopi, tidak dikatakan melanggar sumpah. Ini dicontohkan di sini demikian. Tapi ada satu pembahasan, perubahannya jelas, tapi nggak dikatakan tidak sah bersuci dengannya atau tohara dengannya. Seperti apa? Kalau kita punya tepung mutanajis, tepung mutanajis, kita punya tepung terkena najis, misalkan kejatuhan kotoran cicak, kotorannya sudah kita ambil, atau kalau kotoran cicak nggak terlalu itu ya, sesuatu hukmiyah ya seperti misalkan kayak sisa dari ini keringnya kencing atau semisalnya lah, tepung kita terkena sesuatu najis yang hukmiyah, nggak ada ainun najasanya, sudah nggak ada, hanya sifatnya saja yang masih ada najis. Lah tepung ini mutanajis, kita siram air, maka tepungnya tadi menjadi suci.
Loh, ini kan campur dengan tepung, sesuatu yang mukholid. Tepung termasuk sesuatu yang mukholid. Kalau sudah nyampur nggak bisa kita pisahkan mana airnya mana tepungnya. Ini mukholid bagaimana? Nggak apa-apa karena darurat. Sebab kalau dibuang mubadzir. Karena ini mutanajis, bukan najis loh ya, bukan benda najis. Ini mutanajis, kejatuhan najis, najisnya hukmiyah. Ainun najasahnya, benda najisnya sudah tidak ada, hanya ada sifatnya saja. Maka suci tepungnya dengan disiram air. Beda halnya kalau kita memandikan mayit. Badannya mayit kita siram dengan kita kasih sidir. Kemudian mutanajis. Sidirnya mutanajis. Kita siram enggak suci itu. Kenapa? Enggak ada daruratnya. Enggak gawe sidir yo ngadusi yo iso. Atau misalkan bahasa kita itu pakai sabun, sabunnya mutanajis. Itu tidak dikatakan darurat, enggak menghilangkan najis. Air yang kita siramkan tidak menghilangkan najis. Jadi air yang kita gunakan tadi itu hanya menghilangkan najisnya dulu, tidak mensucikan najis. Hanya menghilangkan najisnya, kemudian harus menyiram lagi untuk mensucikannya. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan?